Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wajidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bisa beribadah kepadanya, dan Allah masih hidupkan kita hari ini. Inilah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Dan di Syawal ini ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim sholihul amal. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini khusyuk sepertinya ya. Tema bahasan kita hari ini adalah terkait tentang menggapai kemenangan yang besar. Jamaah sekalian, kita merasakan ba'da Ramadan ini, kenapa yang tadinya mudah kita lakukan amal-amal yaumi kok jadi terasa berat lagi. Tilawah yang tadinya bisa lebih dari 1 juz sehari kok jadi berat gitu. Puasa yang tadinya mudah, qiyamul lail mudah, kenapa kok jadi sulit lagi setelah bulan Syawal ini ya, setelah Ramadan berakhir ya. Ini terjadi karena ada satu hal yang belum kita jawab dengan clear, dengan tuntas, yang padahal para ulama dulu ini senantiasa dia mengevaluasi. Karena ketika kita memahami konsep ini tentang kemenangan yang besar ini, maka ini akan menjadi energi, menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk senantiasa bisa istiqomah. Hal penting yang harus kita jaga dalam kehidupan ini adalah kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan karena Allah sudah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi kita Islam. Kondisi kita lagi taat kepada Allah, yakin kepada Allah. Kondisi kita berserah diri kepada Allah. Itu yang harus senantiasa kita jaga. Karena itu tidak dijamin oleh Allah. Kita yang diminta berikhtiar. Para ulama senantiasa ya, terkait menjaga ketakwaannya kepada Allah adalah dengan mengevaluasi di 2 aspek. Pertama, keikhlasan dia dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, kecintaannya kepada Allah. Dan ini sesuai dengan yang Allah ya ulang-ulang kisah-kisah para nabi dan rasul itu. Kalau kita mau mentadaburi, mengevaluasi, esensinya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa para nabi, para rasul itu, para salafus saleh diuji dalam 2 hal ini. Keikhlasannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah. Contoh, Nabi Ibrahim, Allah kisahkan punya anak sudah tua, sudah usia 80 tahunan. Begitu punya anak, ujiannya adalah anaknya harus disembelih. Ini kalau kita jadi Nabi Ibrahim kan kita bisa baper ini. Tega bener gitu kan kira-kira gitu. Tetapi inilah ujian. Diceritakan kepada kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diuji? Karena Allah ingin agar kita itu mencintai Allah di atas segalanya, dan kita beribadah semata-mata karena Allah. Dan dikisahkan Nabi Ismail selaku anak juga bersabar, ridho dengan ketetapan ini. Mau dia disembelih, ya, padahal konsekuensinya harus mati. Apa logika yang dipakai Pak oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Kenapa mau melakukan ini? Karena mereka yakin kepada Allah. Dan keyakinan inilah yang harus senantiasa kita evaluasi ya. Dan ulama ya mendefinisikan dalam 2 aspek, keikhlasan kita kepada Allah dan kecintaan kita. Karena jangan-jangan yang menggerakkan kita ibadah kemarin Ramadan rajin, sholat tarawih rajin, qiyamul lail rajin, baca Quran rajin, itu sebenarnya adalah nafsu-nafsu tersembunyi kita. Kita evaluasi di mana? Kita lihat aja di Syawal ini, masihkah kita semangatnya, spiritnya sama dengan itu gitu. Walaupun ada faktor lain, saat Ramadan memang Allah fasilitasi
jin-jin yang membelenggu kita yang biasa hidup di tubuh kita itu diikat sama Allah, jin-jin besarnya, sehingga kita akhirnya lebih bebas ya untuk bisa mengendalikan jiwa kita gitu. Nah, bahasan kita kali ini adalah terkait tentang bagaimana kita menggapai kemenangan yang besar, bagaimana kita menumbuhkan obsesi tumuhat kita bahwa hakikat kehidupan ini adalah bagaimana kita menggapai kemenangan yang besar gitu. Dan ini semua berawal dari kita memahami bahwa hidup itu untuk ibadah. Ini nanti Pak, materi ini dievaluasi juga buat anak-anak kita, khususnya yang sudah balik gitu. Karena saya melihat ya menangani banyak kasus remaja bermasalah karena belum paham bahwa hidup ini sebenarnya untuk ibadah. Nah, hari ini insya Allah kita akan detilkan dan semoga ini menjadi spirit kita, senantiasa kita bisa menjaga keistiqomahan kita ya, ketakwaan kita kepada Allah. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali satu untuk ibadah. Jadi ibadah itu adalah penugasan. Dia adalah amanat dari Allah. Saya yakin tidak ada satu orang pun di ruangan ini, di seluruh dunia bahkan yang mesen dulu sebelum hidup, ya sebelum hidup di dunia, sebelum lahir, ya Allah saya minta nanti tinggal di Jakarta jadi pegawai di Spenda, ya. Nggak ada kan satu orang pun mesen seperti itu. Tapi kenapa kita bisa ada di sini hari ini? Karena inilah penugasan kita. Nah, banyak yang salah persepsi, salah paham, akhirnya dia ketika tidak sesuai dengan nafsunya kecewa. Ya. Selalu ada hayalan-hayalan, andaikan saya begini, andaikan saya begitu gitu. Akhirnya kurang bersyukur, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa hidup itu adalah amanah dari Allah. Artinya semua hal yang harus kita lakukan harus sesuai dengan tugas kita untuk ngabdi sama Allah. Jadi hidup itu bukan obsesinya bagaimana kita menjadi terkenal, kaya raya, didejak kagumin orang, bukan itu. Tapi bagaimana kita ya ibadah kepada Allah menjadi khalifah fil ardh, pemakmur bumi, berkontribusi bagi kehidupan ini. Nah, terkait tentang hidup untuk ibadah ini, ya, hal yang harus kita lakukan kepada Allah adalah kita harus yakin kepada semua janji Allah. Sebelum kita ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu kita, sebelum kita diutus, dimasukkan ke dalam rahim ibu kita ditanya dulu sama Allah. Alastu bi rabbikum? Kamu yakin aku ini adalah Rabbmu? Kita jawabnya apa, Pak? Qalu bala, saya yakin ya Allah. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa ya dimaksud ayat ini adalah kalau nanti di dunia kita bermasalah, kerjaan kayaknya ruwet bener, tetangga kayaknya bawaannya hasad aja sama kita, ya sesama rekan kerja sering ribut, curhat sama Allah, minta solusinya sama Allah. Ya. Karena jangan-jangan ya itu bagian dari ujian yang sebenarnya ketika kita kembalikan semua masalah itu kepada Allah, Allah akan kasih inspirasi sehingga menjadi solusi bagi kehidupan kita gitu. Jadi kita diminta yakin kepada Allah. Nah, enaknya kita Pak, arah dan tujuan serta apa yang harus dilakukan itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Kita diberi warisan mukjizat paling agung yaitu Al-Qur'an. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an terkait tentang visi cita-cita terbesar kita, ya salah satunya Allah katakan di surat As-Saff ya, ayat 10 sampai dengan 13. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, ini yang diseru orang-orang beriman nih. Maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Dan ini harus menjadi obsesi, Pak. Ya. Gimana caranya? Allah jelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, yakin dengan janji Allah, dan beriman kepada Rasulullah, ya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kita diminta berjihad, berjuang, memaksimalkan ketaatan kita, berkontribusi dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Dan kata Allah, kalau kita sudah seperti itu, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bagaimana implementasinya kalau kita takdir Allah jadi seorang karyawan, jadi ASN? Implementasinya adalah kita maksimalkan ketaatan kita untuk berkontribusi. Bagaimana kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya sehingga negeri ini bisa berjalan dengan lancar, ya, berkah, sejahtera. Ya. Lalu Allah jelaskan manfaatnya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn.
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di dalamnya. Artinya kita dikasih istana, tempat yang kita senangi di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan besar yang harus menjadi obsesi kita, Pak, cita-cita terbesar kita adalah bukan jadi pejabat nomor 1 di negeri ini. Bukan bagaimana kita paling terkenal, paling ganteng, paling didicakawin, bukan gitu, tetapi adalah bagaimana kita yaghfir lakum junubakum, diampunin dosa kita saat kita nanti wafat, ajal kita sampai. Yang kedua, wa yudkhilkum jannah, dimasukkan ke dalam surga, dan janji Allah minimal surga Aden. Walaupun Rasulullah mengajarkan kita kalau berdoa mintanya surga Firdaus. Surga Firdaus level paling tinggi, Pak. Atap itu arsy-Nya Allah. Di bawahnya surga Aden. Tapi kita paham bahwa surga Aden aja sudah cukup buat kita. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kita akan dapat 72 bidadari, Pak, yang cantik, montok, Pak, ya, sesuai idaman Bapak lah pokoknya, ya. Ibu-ibu dikasihnya apa? Setiap hari boleh pesan paket, ya, jalan-jalan terus ke mall, kan itu. Obsesi laki-laki kan, mohon maaf ya, bidadari gitu kan. Perempuan, seks terbesar. Tapi kalau wanita, Pak, adalah apa? Harta. Jadi kalau Bapak pusing ditolak istri, sama istri kita juga pusing, Pak, minta beliin tas baru, baju baru, nggak dibeliin sama Bapak, padahal Bapak punya duit, pusing dia gitu. Ya, nah ini harus bisa dipahami gitu. Ya, jadi janji Allah kita akan dikasih istana terbuat dari emas, ya, punya lahan luas, Pak, jutaan hektar, dapat istrinya berapa? 72 gadis cantik. Yang Jibril, ya, kata para ulama, saat survei ke surga Aden, dia ketemu bidadari langsung semaput, Pak. Padahal Jibril itu nggak punya nafsu, saking cantiknya bidadari itu. Dan kita bukan dapatnya 2, Pak, bukan 4, tapi 72 bidadari. Coba Pak evaluasi, Pak. Bisnis apa coba yang dalam 20 tahun ke depan, ini saya lihat kan wajahnya senior-senior nih. Dalam 20 tahun ke depan, ya, Bapak dikasih kesempatan hidup 20 tahun lagi, punya bisnis yang keuntungannya, profit dari bisnis Bapak itu bisa punya properti jutaan hektar. Istana mewah. Terus bisa punya istri 72. Kira-kira bisnis apa tuh, Pak? Nggak ada kayaknya. Tetapi kalau kita hari ini komitmen taat kepada Allah, mau memperbaiki diri kita, semangat dalam ibadah, senantiasa tawadu, kita istiqomah, kita takut kepada Allah, ya, nggak teriki-teriki, ya, nggak nyeleneh, nggak mendebarkan nafsu, semuanya dilakukan karena Allah. Maka saat ajal kita sampai nanti, insya Allah kita akan dapat itu semua. Ya. Jadi yang harus menjadi obsesi terbesar kita adalah fauzul azim. Apa fauzul azim, Pak? Yaghfir lakum junubakum, diampunin dosanya saat mati, matinya husnul khotimah. Yang kedua apa? Dimasukkan ke dalam surga. Di surat Ali Imran Allah jelaskan, kriteria sukses versi Allah. Ini harus benar-benar dipahami dan menjadi obsesi kehidupan kita. Bahwa kita mau capek-capek berangkat kerja nyari nafkah untuk istri dan anak-anak kita, ya. Diomelin bos kita tetap sabar, ya. Karena kita apa? Sedang mencari nafkah. Karena kita berharap apa? Menjalankan perintah Allah, karena mencari nafkah itu kewajiban, kita berharap dapat fauzul azim, dosanya gugur. Ya, saya pernah jelaskan di sini bahwa ada dosa yang tidak bisa gugur dengan istighfar kita, tetapi ketika kita letih bekerja, diomelin bos kita tetap bersabar, ya, kita niatin karena Allah kita mencari nafkah, maka gugur dosa-dosa kita, Pak. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita niatnya karena Allah, saat berangkat rumah baca Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, di tengah jalan ternyata, ya, ajal kita sampai, maka insya Allah mati kita mati syahid. Gitu. Jadi ini yang menjadi obsesi, dan Allah katakan di surat Ali Imran 185, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan menemui ajalnya, pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan nanti akan disempurnakan, Pak, balasan dari kebaikan Bapak, rajinnya Bapak mencari nafkah, Bapak jujur, integritas, itu nanti dibalas sempurnanya di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan berharap kebaikan kita itu dibalas di dunia. Karena kalau sudah berharap di dunia, nanti nggak bakal dapat lagi di akhirat. Ya. Lalu Allah lanjutkan, ini kriteria suksesnya, Pak, yang harus menjadi visi terbesar kita. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang saat mati dijauhkan dari api neraka, matinya husnul khotimah, terhindar dari siksa kubur, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, jadi nggak mampir dulu ke neraka, faqad pastilah orang sukses, kata Allah. Jadi senada dengan ayat ini, bahwa yang namanya kesuksesan, visi kita dalam hidup ini harusnya fauzul azim, diampunin dosanya. Kok kalimatnya diampunin? Berarti penghuni surga itu, ya, bukan orang-orang yang nggak pernah bikin dosa. Pernah bikin dosa.
Tapi dia akhirnya ingat Allah, dia tobat. Ya. Yang kedua apa? Wa udhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Itu jadi obsesi. Dan ini pastikan Pak, anak-anak kita yang sudah balik paham ini. Sehingga dia bisa integritas, bahwa dia paham Allah senantiasa mengawasi dia. Ada malaikat yang ditugaskan mengontrol kita. Maka ketika kita cita-citanya sudah seperti ini, apapun kondisi kita, capaian di dunia kita udah nggak penting, Pak. Selama kita hidup dalam ketaatan, senantiasa mohon ampun kepada Allah, potensi kita untuk husnul khotimah sangat besar. Ini terkait visinya, tujuannya. Terkait cita-citanya juga sudah Allah tetapkan. Allah turunkan surat Al-Asr. Menurut Imam Syafi'i, andalkan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini, surat Al-Asr. Ya, maka ini sudah cukup. Ini sekelas Imam Syafi'i ngomong seperti ini karena dia paham, Pak, tentang maksud, ya, esensi dari surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini bagian surat-surat khusus yang diawali dengan sumpah. Wal Asr, demi masa. Memahami, Pak, Al-Quran ketika diawali dengan sebuah sumpah, maka ada hal penting yang ingin Allah sampaikan. Ini Allah bersumpah demi waktu. Apa hal pentingnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup tapi bakalan rugi kalau tidak melakukan 4 hal, ya, yang sudah Allah tetapkan. Jadi hidup kita nggak ada artinya walaupun capaian dunia kita nomor 1, ya, di komplek kita, ya, bahkan di dunia ini, kalau 4 ini nggak dilakukan, maka sesungguhnya kita rugi, kata Allah. Pahami bahwa kehidupan ini punya Allah. Ya, bukan standarnya standar orang-orang Yahudi, standar orang Eropa, bukan. Tapi standarnya harus standar Allah, karena Allah lah pemilik kehidupan ini. Apa syaratnya? Kata Allah, kita tidak akan rugi, ya, illal ladzina amanu, kecuali yang pertama kita yakin sama Allah. Terus yang kedua, wa amilus sholihat, membuktikan keimanan kita dengan melakukan amal soleh. Kita mau sholat tepat waktu, mau berbaik-baik dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ibu-ibu mau melayani suaminya karena Allah, niatnya karena Allah, ya, kita melakukan soleh. Dan Allah tidak mau kita soleh pribadi, Pak. Allah menuntut kita untuk soleh sosial, peduli. Allah katakan watawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan. Ya, saya apresiasi ini manajemen Dispenda mengadakan kajian ini setiap hari bahkan gitu. Ini kan akan memperbaiki subat-subat pemikiran kita. Banyak orang yang malas ibadah karena apa? Karena belum paham, belum yakin sama Allah. Ya, insya Allah dengan kajian seperti ini, apalagi rutin tiap hari, akan meningkatkan keyakinan kita. Dan ini bentuk kepedulian Dispenda kepada karyawannya, Masya Allah ini. Dan kita hidup, Pak, diminta sama Allah peduli. Jadi jangan hidup itu cuma rumah kantor, nggak ada kepedulian sama sekali dengan lingkungan, nggak boleh. Dan ajarkan kita, Pak, kepada anak-anak kita, ya, ajarkan anak-anak kita agar dia juga punya kepedulian. Jangan dia pintar tapi di kamar aja. Bagaimana dia peduli? Ada kisah bagus, ya, dari Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori, Pak, saat meninggal itu katanya usia 86 tahun. Kebayang nggak, Pak, 86 tahun? Kita kalau 86 tahun, Pak, sudah pensiun, maunya ngapain, Pak? Paling obsesinya leyeh-leyeh gitu kan, ya. Dari sekarang ngejar supaya kontrakannya banyak gitu, supaya kerjaannya cuma leyeh-leyeh aja gitu kan. Ya, bisa bangun siang, ya, Abu Sibut tidur lagi. Abu Ayyub Al-Ansori nggak begitu. Karena dia paham tentang Fauzul Azim, ketika ada seruan berangkat ke Konstantinopel, kalau sekarang namanya Turki, ya, ke Turki, dia ikut. Pak, kita kalau jadi anaknya, punya orang tua sudah 86 tahun, mau berangkat perang, Pak, ke Turki lagi, Pak, jaraknya ribuan tahun, kita ngomong gimana? Udahlah, Pak, di rumah aja udah tua gitu kan. Tapi Abu Ayyub enggak gitu. Bayangin, Pak, Abu Ayyub itu tinggal di Madinah, Pak. Dia orang asli Madinah. Di Madinah itu kalau sholat di Masjid Nabawi, 1 rakaat kan dapatnya apa? 1000 kali. Pahalanya lebih baik dibanding sholat di negeri lain. Kalau dia pikirannya picik, tidak paham konsep ini, ya, misi kehidupan, bagaimana mencapai keridhaan Allah, udah pilih aja dia kerjanya sholat aja udah. Rumah sholat udah 80 tahun, mau ngapain lagi? Tapi nggak begitu orang beriman itu. Dia tetap berangkat, pergi ke Turki, belum sampai Turki meninggal. Karena sakit, karena sudah sepuh. Dan dia pesan kalau dia mati-mati, tolong jasadnya dibawa. Jangan dikubur dulu, kuburnya nanti di dekat benteng Konstantinopel. Dan itu ternyata membuat gentar pasukan musuh. Kenapa? Karena orang udah mati aja sepede itu gitu, semangat perang. Kebayang, Pak, ya, logika berpikirnya Abu Ayyub Al-Ansori ini. Sekarang menurut kita, Pak, dia ada di mana nih, Pak? Dia ada di taman-taman surga sekarang. Udah lupa nih, Pak, dengan capeknya dia saat sudah renta berangkat ke Turki. Dan itu yang dialami sekarang oleh orang-orang yang soleh, yang mereka saat hidupnya yakin dengan janji Allah terkait tentang Fauzul Azim. Jadi orang beriman itu, Pak, visinya sudah ditentukan, harapannya, berharapnya hanya surga,
ya janji Allah. Yang kedua cara hidupnya, yang pertama disyakin Allah, dia beramal soleh. Yang ketiga dia harus peduli mau berdakwah. Dan yang keempat kata Allah kalau nggak merugi, watawassaw bil sabr, dia bersabar menjalani. Sabar dalam apa? Dalam ketaatannya kepada Allah. Makanya harus paham tentang Fauzul Ajim ini. Yang kedua sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Karena saya tahu godaan kita apalagi laki-laki kan, godaan untuk maksiat itu luar biasa besarnya. Gitu. Dan yang ketiga sabar dengan apa? Dengan ujian hidup kita. Karena itu nggak pedulan. Dan terkait ujian ini Allah sudah setting, kita tidak akan diuji kecuali sebenarnya pasti sanggup. Nah, setan berusaha untuk ngaduk-ngaduk perasaan kita agar kita ya tidak bersyukur dengan semua capaian hidup kita. Gitu. Jadi memahami hidup ibadah itu, bahwa kita harus paham bahwa tujuannya harus sesuai yang Allah mau, caranya juga harus sesuai. Aplikasi hariannya sesuai passion Bapak. Karena setiap kita diberi passion masing-masing dan itulah cara Allah menjalankan kehidupan. Ya. Dan kita juga harus pahami terkait hidup untuk ibadah ini, semua kebutuhannya di dunia sudah disiapkan. Bapak aja di dunia kalau dapat tugas luar kan sudah disiapin akomodasi, transportasi. Begitu juga hidup di dunia ini. Karena sejatinya bukan maunya kita hidup ini. Ini tugas dari Allah. Jadi jangan salah paham. Adapun bekerja kita selama ini ya, itu bagian dari cara kita berkontribusi dalam kehidupan ini. Jadi Allah tanggung jawab, Pak. Kebutuhannya sudah disiapkan. Yang namanya rezeki seperti dengan ajal. Kenapa kita belum mati hari ini? Pertama karena ajal kita belum sampai. Yang kedua kata para ulama, karena rezeki kita belum selesai. Masih ada yang harus diberikan kepada kita. Sampai nanti rezeki itu habis, maka ajal kita akan sampai. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki. Dan ini harusnya menenangkan bagi orang-orang beriman. Karena Allah sudah berjanji bahwa dicukupin. Bahkan binatang melata aja sudah dikasih rezekinya. Artinya nggak perlu kita menjadikan rezeki itu menjadi haram dengan kita triki-triki, manipulasi dan sebagainya. Karena itu nanti akan membawa efek ya, ketidakberkahan bagi kehidupan kita. Akan ribet buat kita nanti mempertanggungjawabkan itu. Jadi rezeki itu sudah disiapkan. Kita ambil ilustrasi Pak, cicak itu Pak. Kalau kita jadi cicak mungkin kita udah galau kali Pak, bunuh diri kali kita. Hidupnya apa Pak? Melata di dinding. Makanannya disetting sama oleh nyamuk yang bisa terbang. Itu kalau pakai logika Pak, stres kita. Tetapi kita lihat apakah cicak punah hari ini kan enggak. Itu sebenarnya pelajaran buat kita bahwa Allah itu menjamin rezeki. Jadi yang datangin rezeki itu siapa? Allah. Jadi dibikin cicaknya menghampiri apa? Nyamuknya menghampiri cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Kan begitu kehidupan cicak itu. Jadi cicak yang hanya nyamperin. Itulah konsep rezeki. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kita lakukan aja ahsanu amala yang terbaik. Rezeki akan dicukupkan oleh Allah. Nah kebanyakan kita kan ya bergaya. Rezekinya 10, gayanya 15. 5 lagi dari mana? Kredit. Akhirnya pusing tiap bulan bayar kreditan gitu. Jadi semua kebutuhan kita di dunia sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai ya kita galau dengan ini dan ini merangsang nafsu kita untuk kita akhirnya bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, dan hal berikutnya terkait untuk ibadah ini, maka kalau kita berharapnya surga, semua aktivitas harus niatkan karena Allah. Jangan sampai Pak, ya penggerak kita adalah nafsu. Jadi penting bagi kita mengevaluasi karena hati-hati nih Pak. Di jiwa kita itu ada nafsu. Nafsu itu adalah ujian buat kita. Jadi waspadalah terhadap nafsu-nafsu tersembunyi. Kita evaluasi Pak. Tadi para ulama mengevaluasi ketakwaannya di 2 hal. Keikhlasannya dalam ibadah. Yang kedua apa? Kecintaannya kepada Allah. Kita ini beribadah karena cinta kepada Allah, karena Allah, atau sebenarnya karena hanya nafsu kita aja. Kita punya niatan-niatan tersembunyi. Ini penting dievaluasi. Karena Allah, ya, di surat At-Taubah sudah menyampaikan asbabun nuzul dari ayat ini adalah peristiwa hijrah. Ya. Peristiwa hijrah, para sahabat ketika diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sebagian berpikir gini, aduh kontrakannya udah banyak di Mekah. Asetnya sudah banyak, kebunnya banyak. Masa harus ditinggalin sih? Ada rasa gitu Pak. Coba Bapak dapat instruksi pindah ke IKN gitu kan? Ya, pasti ada rasa, aduh gimana nih, gitu kan? Sama para sahabat juga ada rasa seperti itu gitu. Dan Allah juga tahu Pak. Tapi ini karena SK-nya jelas dari Allah ya, bukan dari manusia, maka sahabat pergi. Ya, bahkan di sini ada kisah bagus ya, sehingga turun ayat ini dari sahabat namanya Damrah bin Jundab. Dia sudah tua. Dia dilema Pak, karena sudah sakit-sakitan, sakit paru-paru. Dia mau berangkat, lemes, nggak kuat karena jaraknya jauh kan itu.
ratusan kilometer antara Mekah dengan Madinah. Sementara kalau nggak berangkat, dia akan ditindas oleh kafir Quraisy. Maka akhirnya dia ajamkan berangkat. Nah, karena sudah sedang sakit di tengah jalan, akhirnya anpal. Lalu dia berbaiat, dia pegang tanah, ya Allah, jadikan ini, ya, aku berbaiat kepadamu, aku melakukan ini karenamu, dan aku berbaiat kepada Rasulmu. Dan komitmen, ya, dari Damrah bin Jundab ini, ya, Allah catat dalam Al-Quran, diturunkan surat atau Taubah 24 ini. Kita lihat nih Pak, ya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, pernikahan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, kita evaluasi. Kalau hari ini hidup kita masalah terus, istri galak, ya, suami galak Bu, ya, anak-anak sulit diatur, kita sakit nggak sembuh-sembuh, masalah terus hidup ini. Jangan-jangan Pak, itu cara Allah supaya kita evaluasi. Jangan-jangan kita, mohon maaf ya, kurang ikhlas, belum cinta karena Allah, masih karena nafsu, kerjanya karena nafsu, semuanya karena nafsu. Harusnya Pak kalau kita sudah balik itu dirubah, semuanya karena Allah. Para sahabat Pak, terkait tentang keikhlasan ini, setiap baca surat Hud ayat 15 dan 16 itu selalu nangis Pak. Ya. Kenapa mereka nangis ketika baca surat ini? Kita lihat Pak nih. Ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa, kata Allah, yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi bolehkah kita niat sedekah supaya kekayaannya 10 kali lipat? Boleh-boleh aja. Tapi kita akan kena kaidah di sini. Maka ya, jangan pernah ibadah karena dunia. Karena gini kata Allah, kalau kita seperti itu, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan nyata di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan dunia, dan batalah sia-sia apa yang mereka telah amalkan. Jadi para sahabat kenapa nangis setiap tilawah baca Quran? Karena mereka paham artinya. Mereka selalu nangis karena mereka takut Pak, jangan-jangan penggerak dia selama ini aktif dalam sebuah organisasi, semangat bekerja, ya, ibadahnya bukan karena Allah tapi karena nafsu-nafsu tersembunyi. Jadi penting bagi kita mengevaluasi, jangan sampai kita ria. Karena nanti kata Rasulullah, orang ria ini yang pertama kali diseret ke neraka, bukan koruptor Pak, bukan pezina, tetapi orang ria. Di dunianya dia dicakagumin karena kesolehannya, tetapi nanti di akhirat dia yang pertama kali diseret gara-gara ria. Nah, ini ada tanda orang ria menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama, tidak ada orang tidak semangat. Ya. Yang kedua, jika ada orang jadi semangat. Ya. Bikin status di sosmed, kalau banyak yang like semangat gitu. Bikin lagi status nggak ada yang like, lemes dia gitu. Terus yang ketiga, jika dipuji tambah semangat. Nih. Terus yang keempat, tidak ada pujian tidak semangat. Nah, kalau kita modelnya begini, hati-hati. Jangan-jangan penggerak kita selama ini adalah nafsu kita, bukan karena Allah. Karena tampak luarnya sama aja Pak. Karena Allah dengan karena nafsu, tampak luarnya sama aja. Apa bedanya? Bedanya adalah kita akan sering mudah kecewa dengan kebaikan yang kita lakukan kalau itu bukan karena Allah. Nabi Yunus ya, itu dihukum sama Allah, dimasukin ke perut ikan paus gara-gara Nabi Yunus kecewa dengan tetangganya yang diajak masuk Islam gak mau. Marah Nabi Yunus kata Allah. Ya. Wajannuna idhaba mugodiban. Ya. Ketika ingatlah kisah Yunus yang dia marah, kecewa karena tetangganya nggak mau taat kepada Allah. Berdoa minta supaya tetangganya dihukum sama Allah, sudah ditampakkan sama Allah dibatalin gitu. Kecewa Nabi Yunus, pergi. Belum ada SK-nya pindah wilayah, dia pindah wilayah. Dihukum, disempitin kehidupannya, dimasukin dalam perikmaun. Nah kita kalau ibadah bukan karena Allah Pak, karena nafsu, kecewa. Dulu waktu bangun masjid nyumbang kita paling banyak semangat. Begitu pemilihan pengurus nggak kepilih, kecewa kita nggak mau sholat di situ, nggak mau ngaji lagi, keluar grupnya nggak asik nih. Kalau kita modelnya kayak gitu, hati-hati, jangan-jangan penggerak kita selama ini adalah nafsu kita. Karena berharap becak kagum. Ada nafsu-nafsu tersembunyi yang menggerakkan amal-amal kita. Sehingga akhirnya kita mudah kecewa.
Maka bagaimana kita menjaga keikhlasan? Pastikan nih Pak, ini dilakukan oleh para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah, oleh salafus soleh, miliki amal rahasia. Hanya kita, ya mungkin istri kita tahu bolehlah, ya. Orang lain nggak perlu tahu. Miliki amal-amal rahasia. Dan amal yang paling Allah cintai adalah kebermanfaatan buat orang lain. Jadi kita nggak bisa Pak bangga-banggain, ya Allah, ya kan boleh kita bertawasil dengan kebaikan kita Pak. Ingat ya kisah 3 orang yang masuk gua itu kan bertawasul dengan kebaikan, dan 3 orang ini kebaikannya adalah memberi kebermanfaatan buat orang lain, sama karyawannya, sama ibunya, orang tuanya, sama orang yang dia mau jinahi tapi dia akhirnya tidak lakukan karena takut sama Allah. Jadi itu boleh jadi tawasul dalam berdoa. Jadi bukan ya Allah saya banyak baca Quran nih sehari 2 juz, ya enggak gitu. Ya. Pastikan kita punya amal-amal rahasia yang itu bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana Abu Bakar punya amal rahasia, kalau habis subuh itu nyuciin pakaian orang buta, ibu-ibu, janda tua buta di pinggir Madinah. Setiap hari dilakukan, tidak ada yang tahu. Baru kebongkar setelah Abu Bakar meninggal. Ya. Jadi miliki amal rahasia. Ada 3 ciri orang yang ikhlas. Dia merasa sama antara pujian dengan celaan. Melupakan amal kebajikan yang diperbuat. Berharap balasan akhirat bukan balasan dunia. Dan tanda keikhlasan itu, yang pertama, keikhlasan hadir bila Anda takut akan popularitas. Ya, jadi tidak berharap ya terkenal. Karena ada orang Pak, itu sampai stres gara-gara terkenal. Tahu Michael Jackson Pak ya? Itu kan matinya overdosis, obat penenang. Jadi nggak tenang hidupnya. Dan dia anaknya itu kalau kemana-mana ditutupin helm supaya nggak diketahui. Kita berharap populer, dia stres dengan popularitasnya. Gitu. Jadi jangan berharap populer Pak, berharap itu kita diridhoi Allah. Yang kedua, ikhlas ada saat Anda mengakui bahwa diri Anda punya banyak kekurangan. Maka ini harus menjadi fokus kita supaya tidak ada rasa ujub di dalam diri kita. Yang ketiga, keikhlasan hadir ketika Anda lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebajikan. Yang keempat, ikhlas ada saat Anda tak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Karena itu nggak penting Pak. Yang penting itu niatnya karena Allah dan kita lakukan dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, keikhlasan ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Yang keenam, ikhlas ada saat Anda cinta dan marah karena Allah. Yang ketujuh, keikhlasan hadir saat Anda sabar terhadap panjangnya jalan kehidupan. Karena kita pasti dari satu ujian ke ujian berikutnya. Ya, kita diminta untuk sabar. Ya. Yang kedelapan, ikhlas ada saat Anda merasa gembira jika kawan Anda memiliki kelebihan. Ini hati-hati Pak. Jangan ada rasa tidak suka dengan orang lain. Kenapa dia yang diangkat, bukan saya? Terus kita tanamkan ketidaksukaan kita, padahal itu semua takdir Allah. Capek nih. Padahal Pak, salah satu ibrah ya, dari doa Nabi Zakaria yang Allah tulis dalam surat Al-Anbiya, surat Maryam, ayat 4-9. Nabi Zakaria itu kan, itu nggak mustahil Pak, dikabulkan. Karena pertama, dia minta anak Pak, ya. Usianya sudah 80 lebih. Bahkan kata ulama, usia Nabi Zakaria sudah 90, istrinya 80. Jadi udah akhir, udah tua. Terus dokter sudah memvonis mandul. Itu terucap di dalam doanya Nabi Zakaria. Nanti Bapak tadaburi surat Maryam 4-9. Tetapi mintanya apa? Minta anak. Kok Allah abadikan Pak doanya ini untuk jadi ibrah buat kita bahwa Allah itu Maha Pengabul doa. Kita pelajari psikologi sih Pak. Kenapa doa itu dikabulkan? Karena Nabi Zakaria itu kan dia mengadopsi Maryam. Jadi setiap hari dia kirim makanan. Tapi setiap dia ke mihrabnya Maryam, di dalam mihrab itu dia selalu lihat buah-buahan yang lagi nggak musim. Musim panas ada duren. Ini aneh. Dari mana Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah. Ini dari Allah. Dan Nabi Zakaria melihat nih Maryam berkah nih. Nah dia langsung sholat, doa minta anak. Dan dicerita, istriku mandul, aku sudah tua tapi aku berharap ya Allah punya anak yang meneruskan risalah Islam ini. Dikabulkan. Jadi kita Pak kalau melihat ada orang naik jabatan, tetangga beli mobil baru, kita pulang sholat 2 rakaat kita doa, minta karena itulah salah satu waktu-waktu mustajab kata para ulama. Jadi nggak usah hasad kita, karena semua itu by design Allah, ya takdir Allah. Bisa jadi dia dapat amanat itu, tapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan yang bisa jadi kita nggak mampu. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ikhlas itu ada saat Anda merasa gembira jika kawan Anda memiliki kelebihan. Ya, jadi bukan jadi hasad. Jadi bagaimana agar hidup ini semangat, bahagia, kita bisa istiqomah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Pak. 3 poin ini. Pertama, dia beramal karena Allah. Dan ini penting pada evaluasi. Selalu nih kita mau duduk di sini karena apa nih? Oh, ngantuk sebenarnya.
Atau nggak enak nih atasan saya ikut, masa saya nggak ikut gitu kan. Ya. Coba evaluasi. Yang jadi concern kita, setiap aktivitas kita selalu evaluasi. Ini ada pahalanya enggak? Ini niatnya karena Allah enggak? Karena ini tidak pernah kita evaluasi Pak, setan akan menutupi itu sehingga kita nanti akan kena hadis dari Rasulullah, kisah 3 orang yang pertama kali diseret itu. Yang pertama adalah seorang guru Quran, mujahid perang matinya syahid. Yang ketiga siapa? Orang kaya yang dermawan. Pertanyaannya, kok bisa dia sampai mati tidak mengistighfar itu? Karena bisa jadi dia tidak mengevaluasi itu. Mungkin dia ikut kajian, dia sholat tetapi karena tidak pernah melakukan evaluasi muhasabah diri, ya. Akhirnya dia belum sempat mengistighfari saat dia masih hidup. Padahal kalau dia istighfari, insya Allah diampuni oleh Allah, ya, dosa riyanya itu. Jadi pertama pastikan kita beramal karena Allah. Ini adalah energi terbesar Pak, yang membuat kita semangat melakukan apapun hasilnya nggak penting, ya. Karena kalau udah karena Allah pasti dapat pahala. Yang kedua, orientasinya akhirat. Ini yang menjadi obsesi. Jadi jangan sedih lagi Pak dengan capaian dunia kita karena itu nggak penting. Yang penting kita jangan malas. Jadi jangan sampai kita memiliki mindset udahlah rezeki sudah diatur, udah saya malas aja gitu. Jangan, kita harus profesional. Selalu improve diri kita. Pastikan semua kita lakukan karena berharap apa tadi? Fauzul azim. Ya ghafir lakum junukum. Diampunin dosanya. Yang kedua, wa yudkhilkum jannah. Dan salah satu cara efektif ya untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan surga adalah kita senantiasa apa? Melakukan kebaikan, ya. Berkontribusi. Niatnya karena Allah dan berharap dapat surganya Allah. Dan yang ketiga, kita ridho dengan takdir Allah. Karena belum tentu yang kita inginkan, ekspektasi kita itu terjadi. Karena hidup ini Allah yang setting, bukan otak kita yang setting gitu. Jadi jangan ada pemahaman we are what we think. Aku berdasarkan apa yang aku pikirkan. Kalau ya aku yakin bisa, pasti bisa. Enggak gitu dalam prakteknya. Semua itu tergantung Allah mau dan kita diminta ridho. Ya. Ini ada satu contoh, kisah bagus dari kisah Rabi'ah bin Al-Ka'ab. Bagaimana memahami Fauzul Azim Pak ya. Satu saat Rabi'ah bin Al-Ka'ab ini nginep di rumah Rasulullah. Bantu Rasulullah persiapan untuk sholatnya. Semuanya disiapin sama Rabi'ah. Rasulullah kan selalu berterima kasih. Rabi'ah kamu mau apa? Dia minta, aku minta agar aku bisa menemani di surga. Nih para ulama Pak membahas hadis ini keren banget itu. Ini harusnya menjadi obsesi kita Pak. Dia nggak minta ya Allah tambahin dong harta saya, ya Allah coba doain biar saya istrinya 4 supaya saya jadi orang terkaya di kampung saya. Enggak gitu mintanya. Mintanya langsung top levelnya Pak. Minta jadi tetangga Rasulullah di surga. Kata Rasulullah ada lagi enggak? Enggak, itu aja. Jadi Rabi'ah Pak membuat skala prioritas dengan mengedepankan kepastian impian atau cita-cita utama. Cita-cita utama kita kan Bapak mau capek-capek nyari nafkah. Padahal sebenarnya bisa jadi hari ini nggak enak badan tapi terpaksa harus masuk. Sebenarnya apa sih harapannya Pak? Hanya sekedar uang itu? Capek kita kalau gitu. Berharapnya adalah Allah ridho dengan kehidupan kita. Jadi Rabi'ah ini Masya Allah ya. Kalau kita benar-benar tadaburi kisah ini Masya Allah ya. Rabi'ah tidak minta harta ya, tapi langsung minta surga karena dia paham bahwa visi tujuan kehidupan manusia yang utama adalah masuk surga. Enggak ada yang lain. Dan itu Allah yang setting. Jadi mulai hari ini Pak, kita fokus ya kepada cita-cita tujuan hidup yang sebenarnya. Karena janji Allah nih Pak. Yang pertama nih, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala tashqa. Maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan ini yang penting nih Pak. Karena seringkali kita galau nih. Kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang sudah amal ibadahnya ikhlas karena Allah, ya, cinta kepada Allah, prioritasnya Allah, maka enggak ada lagi kecemasan. Enggak ngomong gini, saya sudah tua, bentar lagi pensiun, gimana ya nasib saya, ya. Atau sedih dengan takdir hidupnya. Enggak ada rasa itu kalau kita Pak memperbaiki keikhlasan kita, senantiasa ya memperbaiki kecintaan kita kepada Allah. Ya. Dan ini janji Allah, jaminan kalau kita bertakwa, kata Allah, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kita dikasih hidup yang berkah, hidup yang baik kalau kita mau taat kepada Allah. Di dunia aja hidupnya sudah lapang. Jadi yang dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah ketenangan, Pak. Jadi evaluasi nih, kita udah sering ikut ngaji. Apa sih Pak indikator kesuksesan dari sebuah pengajian? Imannya meningkat. Apa tanda iman meningkat? Akhlaknya lebih baik. Akhlak kepada Allah. Ingat Pak, konsepnya beribadah itu 2. Hablum minallah wa hablum minannas. Jangan sampai kita mencintai Allah tapi ketus sama orang. Jarang senyum.
Maunya ditegur dulu, ya. Terus galak sama orang. Jangan begitu. Kita harus orang-orang yang ramah, ya, yang selalu helpful, ya, senang membantu. Jadi ada hablum minallah wa hablum minannas kalau masuk surga. Ya. Saya sudah sering kali jelaskan kan di sini 4 syarat kalau masuk surga. Pertama apa? Senang berinfak, senang berbagi, senang berkontribusi. Yang kedua apa, Pak? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Jadi enggak pemarah, ya. Kecuali urusan agama. Terus yang ketiga apa? Wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, enggak nyimpen dendam. Yang keempat apa? Senantiasa perbaiki. Walajina idza fahalu fahisyatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru. Kalau bikin dosa, buru-buru ingat Allah, lalu istighfar, mohon ampun sama Allah. Baik ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ini dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita ya. Semoga Allah berikan kita husnul khotimah ya. Diizinkan kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ya, tidak ada lagi hasad di diri kita. Ya, semoga Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.